bisa mengeluarkan air susu dan menyusui seorang anak. Itu saya sudah dengarkan informasi valid dari seseorang yang melakukan itu. Jadi mengkonsumsi hormon tertentu bisa menghasilkan air susu. Halimatus Sa'diyah melanjutkan ceritanya bahwa rekan-rekan saya itu mengendarai onta yang kuat-kuat, dan onta saya adalah onta yang paling lemah, paling kurus di antara onta-ontanya teman-teman saya. Jadi ketika kami berangkat menuju ke Mekah, saya selalu ketinggalan, kata Halimatus Sa'diyah. Saya selalu ketinggalan karena onta saya kurus dan onta teman-teman saya melaju dengan kencang. Otomatis karena ontanya Halimatus Sa'diyah mungkin cuma 125 cc, ya, terlambat sampai ke kota Mekah. Orang-orang sudah berebutan dan mendapatkan bayi masing-masing, ya. Mereka tentu memilih anak-anaknya orang kaya supaya salarinya bisa tinggi juga. Halimatus Sa'diyah karena sudah terlambat, dia tidak menemukan. Pertama langsung bertemu dengan seorang bayi yang orang tuanya miskin dan yatim, ya. Miskin, mau di HP ini anak ini sudah miskin, yatim. Siapa mau bayarkan nanti? Jadi dia tinggalkan, saya cari yang lain dulu deh. Setelah lama mencari, teman-temannya sudah tidak sabar, cepat kamu pulang. Sudah mau pulang ini, belum berubah dapat saya. Setelah keliling Mekah tidak ada yang ditemukan, akhirnya dia bilang daripada kosong, ya, daripada lari kosong, lebih baik ambil ya muatan pendek. Jadi dia ambillah anak yatim tersebut dan dia bawa pulang. Sesuatu yang mengherankan, bahwa untanya yang tadinya kurus dan selalu terlambat seperti habis dicunap, ya. Tiba-tiba unta itu gesit, ya. Ditinggalkan semua unta-unta yang kuat-kuat tadi. Waktu datang selalu terlambat, sekarang dia meninggalkan jauh. Sampai teman-temannya teriak, tunggu dulu Halimah. Kenapa tiba-tiba untamu itu lari kencang? Yang kedua, Halimatus Sa'diyah itu karena keluarga miskin, ya, kurang gizi, air susunya sangat sedikit. Tidak cukup untuk anaknya sendiri yang dia lahirkan. Sekarang dia ambil beban lagi, menyusukan anak yang lain. Tapi luar biasanya, setelah bayi yatim dia ambil, perlahan air susunya melimpah, ya. Anaknya minum sampai kenyang, anak susunya juga minum sampai kenyang dan tertidur. Apalagi kalian yang lain, itu kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah di kampung, kurus-kurus, ya. Tidak ada air susunya juga itu kambing. Tiba-tiba dengan kedatangan bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlahan-lahan ini kambing jadi gemuk, full susunya, dan orang-orang kampung mengatakan kepada para pengembalanya, gembalakan kambing kalian di mana kambingnya Halimatus Sa'diyah digembalakan. Ya. Itu kalau kita sekarang di tempat kita ini, di mana saja rumput ditanam di situ tumbuh. Kalau di Jazirah Arab susah itu tumbuh rumput, apalagi kalau musim kemarau. Jadi apa nama kambing di sana? Kambing itu menjilat-jilat lumut yang ada di batu. Ya. Di zaman modern ini kambing itu makan pampers, ya, saking kalau kambing liar sembarang, biar popok bayi dia makan juga. Ini keajaiban-keajaiban yang disaksikan oleh Halimatus Sa'diyah dan keluarganya ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi ketika itu mereka pelihara. Ini petunjuk-petunjuk bahwa Muhammad itu sejak kecil sudah kelihatan bahwa beliau itu adalah rajulun mubarakun. Ya, jadi di zaman dahulu itu ada istilah menyusui anak, ya.
Kalau kita di Indonesia tidak ada resmi-resmi seperti itu. Tapi ya hati-hati ibu-ibu, sembarang tuh biasa susui, sembarang anak susui. Ya, lihat anak menangis, dan banyak kejadian-kejadian. Ada cerita di orang Arab yang hidup di Eropa, seorang pemuda yang sudah tiba usia menikah melamar atau mau melamar anak pamannya dari bapaknya. Lalu sebelum lamaran ibunya mengatakan, yang dulu sepertinya itu sepupu itu pernah saya susui. Saudara sesuatu itu. Akhirnya dia bilang, kalau itu gampang ya. Dia pindah ke sepupunya dari ibunya. Bila ibunya, jangan dulu gak pernah tunggu susui itu, itu sepupunya itu. Sama merasa itu. Akhirnya dia ke kampung sebelah, cari gadis yang biasa bisa dinikahi. Siapa itu nak? Anaknya pulang bin pulang. Oh pernah itu keluarga itu datang ke rumah kita dalam sebuah acara, dia bawa bayinya. Jadi kita susu juga, iya sudah juga susu. Masalah ini mana ini? Ya. Dia putuskan bahwa cari yang jauh-jauh dari luar negeri. Ya. Dalam cerita yang saya baca dari Jerman itu calon ini, tapi keturunan Arab juga. Ini saya dapat seorang gadis yang tinggal di Jerman. Ibunya mengatakan siapa namanya nak? Disebutkanlah namanya. Dia bilang itu bukan si fulan mamanya. Bilang iya, itu kenapa kita tahu? Itu mamanya, itu pemandu wisata datang ke sini, anaknya masih baik. Jadi sudah ada susu juga, jadi sudah susu juga. Masalah ini susu semua wanita yang ada di dunia. Dan memang kata Rasulullah SAW, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Penyusuan itu menjadikan seseorang mahram, sebagaimana nasab menjadikan orang lain mahram. Jadi kalau ada laki-laki sesusuan dengan seorang perempuan, ya, sesusuan dengan seorang perempuan, maka dia haram menikah. Ya. Ibunya juga menjadi mahram. Bapaknya juga, bapak susunya juga menjadi mahram. Saudara-saudara yang lain menjadi mahram. Tidak boleh nikah. Ya. Jadi mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi, bukan muhrim, Pak ya. Istilah yang jamak kita dengarkan muhrim. Muhrim itu adalah orang yang melakukan ibadah umrah atau haji, itu muhrim. Ya. Yang benar adalah mahram. Apa yang dimaksud mahram? Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi istri itu bukan mahram, Pak ya, karena halal untuk dinikahi. Ya. Ini yang perlu diperjelas juga. Orang mengatakan istriku mahramku. Tidak, istri itu bukan mahram karena kamu sudah nikahi. Mahram itu haram untuk dinikahi. Itu ada 14 dalam Al-Quran. Salah satunya diantaranya adalah karena penyusuan. Tapi kita salah kaprah dalam masalah penyusuan. Penyusuan yang mengharamkan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, anak itu menyusu ketika masih di bawah 2 tahun. Ya. Jadi kalau sudah di atas 2 tahun itu sudah tidak dianggap penyusuan yang mengharamkan. Jadi aman bapak-bapak, tidak saudara sesusu dengan anak. Karena bapak-bapak sebenarnya tidak membutuhkan susunya kalian. Jadi itu di bawah 2 tahun. Kemudian yang kedua bahwa penyusuan itu terjadi minimal 5 kali. Harus 5 ya kan? 5 kali. Di bawah itu 1 kali tidak dianggap penyusuan syar'i. Kemudian yang ketiga harus sampai kenyang. Ya. Apa ukurannya kenyang? Bahwa anak itu lepas sendiri, ya, dia tidur atau dia tinggalkan, berarti dia sudah kenyang. Itu 5 kali penyusuan yang mengharamkan. Ya kita pahami selama yang penting menyusui jadi mahram. Tidak ada
ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk itu. Tapi tidak jarang di kalangan kita, masyarakat kita, penyusuan seperti itu. Kemudian jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah itu selain pada orang, terkadang pada makanan. Ya. Makanan yang berberkah adalah makanan yang bisa membuat orang sehat, membuat kita kuat beribadah, rajin beribadah. Itu salah satu tanda makanan yang berkah. Makanan yang berkah itu sedikit tapi mengenyangkan, ya. Bukan lamor nambah sore, ya. Sedikit tapi mengenyangkan. Ada orang makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang, tidak tahu kemana kantongnya itu. Ya. Istilahnya anak muda, pokoknya makan saja, tidak bakal keke. Itu biasa tanda-tanda bahwa makanan itu tidak berkah kalau makanan tidak mengenyangkan. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la'allakum ta'kuluna mutafarriqun. Boleh jadi kalian makan terpisah-pisah. Lah iya Rasulullah, kami sendiri-sendiri makan. Rasul mengatakan, makanlah secara berjamaah karena di situ ada berkah. Ya. Makan secara berjamaah karena makan berjamaah itu ada berkah. Jadi ini kebiasaan orang-orang tua kita dahulu, kelihatannya bergeser sekarang. Itu orang-orang tua kita dahulu, mereka kalau makan kumpul semua anak-anaknya. Ya. Anak-anak sekarang tidak bisa seperti itu. Ya. Karena mereka makan mulai dari pusat makanannya sudah beda-beda. Ya. Yang satu aplikasi. Ya. Mau makan apa? Lentungi di sana ini. Jadi karena jenis makanan sudah berbeda, waktu makan juga berbeda. Ya, ada yang masih di kantor pesan makanan, ya, sudah tidak sama dengan yang lain. Kemudian, ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mau makan, dia tidak mau makan kalau sendiri. Ya. Kalau tiba waktu makan dan dia mau makan, dia keluar rumah dulu, cari orang di sekitar rumah yang bisa diajak makan. Keluar rumah dulu, cari ada tetangga sini, temankan makan. Dan itu masih kita temukan di kalangan orang-orang tua kita dulu. Sekarang tidak mau makan, kunci pintu dulu, kita mau makan. Supaya tidak ada orang. Ya. Itu berkah pada makanan. Berkah pada makanan. Berkah pada waktu. Ya. Kita sama-sama memiliki waktu 24 jam. Tapi ada orang dengan 24 jam itu waktunya berberkah, umurnya berberkah. Ya. Kita banyak yang sudah lewat umur kita banyak, kita tidak tahu apa yang telah saya hasilkan dalam hidup ini. Ada juga orang pendek umurnya tetapi luar biasa hasil karya dari umur tersebut. Imam Syafi'i itu ketika meninggal belum sampai 50-an umurnya Imam Syafi'i. Tapi coba lihat manfaat yang dia tebarkan. Madhab terbesar di seluruh dunia, madhabnya Imam Syafi'i. Kitab-kitab yang beliau tulis, ya, yang diwarisi dari generasi ke generasi. Imam Nawawi yang kita sangat kenal, Imam An-Nawawi itu meninggal di usia kepala 3. Tapi coba, luar biasa kitab-kitab yang diwarisi sampai sekarang. Riyadhus Shalihin dibaca semua masjid. Riyadhus Shalihin, berapa banyak pahalanya itu? Ya, setiap orang yang membaca kitab itu dia dapat pahala. Begitu juga seharusnya kita harus menghasilkan sesuatu yang pahalanya bisa berjalan lintas generasi. Itu berkah pada umur. Ada harta-harta yang berkah, Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena harta yang berkah itu tidak dinilai pada jumlah dan banyaknya harta, tapi sejauh mana harta itu memberikan manfaat pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Harta tidak habis 7 turunan, tapi orang tidak pernah merasa cukup. Miskin terus. Ya. Miskin terus. Mengejar dunia terus. Tidak ada cukup-cukupnya.
Tapi orang yang berberkah pada hartanya sedikit, ya, tapi dia rasakan sudah sangat cukup. Kita ini alhamdulillah pas-pasan ya, pas mau pas ada, ya itu yang enak itu. Ya. Pas-pasan tapi terasa hidup ini lapang, bahagia. Itu bukti bahwa harta kita berkah. Rumah yang berkah adalah rumah yang sekalipun sempit tapi terasa lapang. Itu berkah, itu terasa berkah. Apalagi Istri. selain rumah kita, harta kita, anak keturunan kita, ada anak keturunan yang berkah, ada yang tidak berkah. Ada istri. Salah satu anak keturunan yang berkah yang disebutkan dalam Al-Quran, keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, disebutkan bahwa diberkahi pada keturunannya. Keturunannya Nabi Ibrahim itu anaknya cuma 2. Ya. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Ismail dan Ishak. Dua-duanya adalah Nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kemudian dari Ishak, semua Nabi Bani Israel adalah keturunannya Ishak. Ya. Semua Nabi dari Bani Israel adalah keturunannya Ishak. Ya, dari Ishak, Yakub. Dan Yakublah ini yang disebut dengan Israel. Israel itu, siapa yang digelar dengan Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Jadi semua yang keturunannya sampai ke Yakub itu Bani Israel, yang membuat negara sekarang menjadi negara penjahat. Ya, negara yang menjajah Palestina, negara Israel. Dan Israel itu adalah agama nasab. Mereka tidak akan menerima, tidak sama dengan agama Kristen, agama Islam, menerima dari berbagai suku bangsa. Kalau Israel atau Yahudi itu tidak sembarang menerima orang menjadi Yahudi, harus ada darah Yahudinya baru bisa dikatakan Yahudi. Ya. Kemudian dari Ismail alaihissalam ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zurriyatun mubarakah, anak keturunan yang berberkah. Ya. Kalau kita melihat anak-anak kita, baru kita lihat kita sudah senang, sudah lapang lihat anak kita, itu pertanda ada berkah pada keturunan kita. Tapi ketika baru anak kita muncul, datang mesti. Ini susah, ini anak ini tidak bisa diatur dan macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan keturunan kita tidak berberkah. Ya. Bagaimana cara mendapatkan berkah? Ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkah, keluarga kita berkah, harta benda kita berkah, rumah kita berkah, waktu kita berkah. Mari kita berinteraksi dengan berkah-berkah tersebut. Antara lain dalam Al-Quran yang paling utama menurunkan berkah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa, kami akan bukakan Kami akan bukakan keran berkah dari langit, dan kami bukakan keran berkah dari bumi. Ketika kita merasakan kesusahan demi kesusahan, seperti umpamanya taruhlah kita negara kita ini, ya. Kita ini kurang apa sebenarnya di negara kita? Sumber daya luar biasa, sumber daya alam, sumber daya manusia. Kita bertanya, di Indonesia itu apa tidak ada orang-orang pintar? Ya. Manusia pintar di Indonesia yang bergelar profesor, doktor melimpah. Sumber daya alam kita melimpah. Mau sumber daya alam yang bagaimana modelnya? Ya. Emas, minyak bumi, ada semua. Ya. Saya pernah membaca beberapa hari yang lalu tulisan tentang negara Belgia. Belgia itu, ya, semua orang ketika umpamanya seseorang pensiun, itu langsung ada jaminan pensiunnya dan semua fasilitas diberikan.
ya, dikasih rumah setelah pensiun dengan harga yang sangat-sangat murah, fasilitas kesehatan, tunjangan setiap bulan. Ya. Semua orang dapat tunjangan semenjak masih kecil dan seterusnya. Pokoknya rakyatnya makmur, dan tulisan itu mengatakan di Belgia itu tidak ada minyak bumi, tidak ada tambang, tidak. Ya. Sementara kita melimpah sumber daya alam itu. Cuma bedanya katanya di sana itu tidak ada pencuri. Ya. Tidak ada pencuri, tidak ada koruptor di. Ya. Itu yang membedakan. Jadi kalau kita mau mengatakan sumber daya alam, sumber daya manusia berlebih, lantas masalahnya apa? Jangan sampai berkah itu dicabut dari kita. Jangan sampai kita ini cuma kehilangan berkah saja. Dengan segala kondisi kita cari kambing hitam. Ini pasti ada masalahnya. Kita tidak. Pertama tidak mencari kesalahan itu pada diri kita, tapi kita arahkan petunjuk. Oh, ini Joko Widodo itu masalahnya ini. Ya. Mentor itu presiden, mulai lagi 3 periode. Ya, 2 periode saja tidak selesai. Begini kita. Ya, ini pejabat ini gubernur ini masalahnya, ini bupati masalahnya, ini camat masalahnya. Memang paling gampang cari kambing hitam. Padahal hadis mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kualitas kalian itu akan muncul pemimpin kalian seperti kualitas kalian, karena pemimpin itu dari kita. Kalau yang dipimpin adalah manusia yang bermoral, maka pimpinan yang akan muncul adalah manusia yang bermoral. Ya. Pernah suatu ketika ada orang yang datang mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa itu di zaman Rasulullah? Isa orang bagus-bagus kualitasnya manusia. Ya. Kenapa sekarang ini manusia kualitasnya seperti ini, bobrok-bobrok? Ali mengatakan, oh ya waktunya Rasulullah orang yang dipimpin itu macam-macam saya dan sahabat-sahabat. Sekarang ini yang dipimpin modelnya seperti kamu. Jadi jangan sampai kita kehilangan berkah gara-gara hal-hal yang seperti ini. Bahwa berkah yang dicabut bukan persoalan kita miskin, bukan persoalan kita kekurangan sumber daya. Jadi iman dan takwa itu adalah sumber utama dari berkah. Bagaimana apa itu iman dan takwa ini masih abstrak. Kita turunkan lebih konkret lagi. Semua bentuk amal saleh itu berpotensi mendatangkan berkah. Ya. Kata para ulama, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Ya. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Lebih kecil dari itu, zikir kita, tasbih kita yang kita terkadang lemparkan dan kita tidak peduli apa yang kita ucapkan. Tasbih, amalan-amalan kecil yang lebih kecil lah dari sholat. Tapi itu sebenarnya kalau kita renungkan, kita baca dalil-dalil, coba tentang Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula kana minal musabbihin." Seandainya Nabi Yunus itu tidak rajin bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia akan tinggal di perutnya itu ikan paus sampai hari kiamat. Tapi karena tasbihnya, itu baru tasbih. Karena tasbihnya Allah mengeluarkan dia dari perut ikan paus itu karena rajinnya bertasbih. Dan doa yang kita pelajari dari doa Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya, dan aku adalah orang yang zalim. Ya, aku adalah orang yang zalim. Istighfar itu sangat sederhana, tapi istighfar itu mengundang berkah yang luar biasa. Salah satu cerita, Imam Ahmad rahimahullah pernah mampir di sebuah kota. Karena tidak ada penginapan waktu itu, dia juga mungkin tidak punya uang untuk menyewa penginapan. Akhirnya salah satu destinasi utamanya adalah masjid.
ya bermalam di masjid. Tapi pas ketika dia mau tidur, marbot masjid tidak boleh tidur di masjid, keluar. Oh tidak boleh, ya tidak boleh keluar. Jadi beliau keluar di teras. Baru mau istirahat di teras, diusir lagi. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Masjid dan sekitarnya, tidak boleh orang bermalam di situ. Sementara dia tidak punya siapa-siapa. Dia lihat, oh ternyata masih ada lampu menyala di sebuah tempat. Ternyata toko roti. Ya, dipersilahkanlah sama pemilik toko roti masuk. Dia bilang bisa saya menumpang satu malam. Silahkan. Ya. Namun malam itu Imam Ahmad tidak bisa tidur karena ada sesuatu yang menarik. Itu penjual roti, semua gerakannya dalam membuat roti selalu dibarengi dengan istighfar. Ambil terigu, astagfirullah. Ambil air, astagfirullah. Ambil garam, astagfirullah. Dia mulai mengadon, yang bikin adonan, astagfirullah. Dia bakar, astagfirullah. Dia ambil dari pembakaran, astagfirullah. Imam Ahmad mengatakan, dari tadi saya perhatikan, kok aneh. Ya. Semua gerakan menggunakan istighfar. Ya saya cuma mau tanya satu hal, bertanya. Apakah kamu merasakan dampak positif dari aktivitasmu itu? Dia bilang, iya, saya rasakan. Apa itu beda? Semua kebutuhan hidupku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua doaku diijabah oleh Allah. Tinggal satu doa yang saya tunggu-tunggu, tapi saya yakin itu akan dipenuhi oleh Allah. Apa itu? Saya dari dulu katanya merindukan bertemu dengan seorang ulama karismatik yang namanya Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba Imam Ahmad menangis. Ya. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa kamu ini jauh lebih mulia dari Ahmad bin Hanbal. Kamu bayangkan saya harus datang ke kota ini dan saya tidak tahu sebenarnya tujuanku datang ke kota ini. Saya menumpang di masjid dan harus diusir dari masjid, diusir dari teras. Ternyata Allah menggiring saya untuk bertemu dengan orang yang rajin beristighfar itu. Dan itu seperti itu ratusan ribuan cerita kalau kita mau menelusuri keajaiban seperti itu. Itu apa? Itu salah satu bentuk dari berkah itu sendiri. Amal saleh, ketenangan, kebahagiaan dari amal saleh itu adalah buah daripada berkah amal saleh. Jadi jangan la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pandang enteng amal saleh itu sekecil apapun. Karena itu cepat atau lambat akan memberikan dampak positif dalam hidup kita. Ya. Kita memberi makan seseorang, ya. Kita tidak tahu apa yang disimpan oleh Allah buat kita di hari depan. Ya, banyak kan cuplikan-cuplikan video-video pendek kita lihat ada anak kecil miskin diberikan makanan. Ternyata orang yang sama setelah sekian tahun masuk rumah sakit tidak ada biaya, tidak ada yang tolong, tiba-tiba semua tagihan rumah sakit sudah terbayarkan. Tidak lama kemudian ada dokter yang masuk, dia katakan sudah semua dibayar. Dari mana? Orang yang pernah kamu berikan semangkuk mie berapa tahun yang lalu itu dan jadi dokter sekarang di depan. Kita tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Jangankan manusia, binatang saja. Ada orang memberi makan binatang yang masih kecil. Setelah sekian tahun, binatang itu yang menyelamatkan di anjing umpamanya. Ya. Diberi makan waktu kecil, dia ingat. Ya. Siapa yang membuat dia ingat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara-cara berkah, cara-cara kerja berkah yang terkadang di luar nalar kita. Jadi pesannya adalah jangan bosan melakukan kebaikan, ya. Kebaikan dari kebaikan karena itu mengundang berkah dan kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.